Hai, selamat datang kembali di Lutfi Hadis 90 Channel. Di penghujung tahun 2022 ini, ikan hias cana rupanya masih banyak diminati oleh para pecinta ikan hias. Kepopuleran ikan hias ini pun sering terekspos oleh media sehingga banyak orang yang semakin mengenal ikan yang satu ini. Karena itulah peluang usaha dari budidaya ikan cana juga cukup menjanjikan. Tapi masalahnya budidaya ikan cana tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meski mudah dalam perawatan, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar si ikan cana dapat tumbuh dengan bagus dan menarik untuk dilihat. Kira-kira apa saja sih tips untuk memeliharanya? Yuk langsung saja simak terus video ini sampai akhir. Berikut ini adalah cara budidaya ikan cana dan merawat anakan ikan cana agar cepat besar dan berhasil. Merawat anakan cana agar cepat besar. Saat kalian membeli anakan ikan cana, tentunya kalian berharap agar mereka dapat tumbuh sempurna dengan corak menawan. Yang pertama, pastikan agar anakan ikan cana tidak stres. Biasanya ikan cana bisa stres akibat adaptasi mereka ke lingkungan yang baru. Untuk itu, pastikan agar kondisi air di tempat barunya sesuai dengan lingkungan asli mereka. Dan pastikan ukuran akuarium sesuai dengan ukuran tubuh ikan. Kemudian seringlah ganti air serta membersihkan akuarium, terlebih jika kalian memelihara ikan cana di dalam tangki tanpa dasaran pasir malang. Dengan rutin mengganti air, kotoran ikan dan amoniak akan selalu terganti. Cukup 1/3 bagian air saja yang diganti. Jangan mengganti air seluruhnya agar ikan tidak kaget dengan suhu dan pH air yang baru. Terakhir, berilah pakan yang sesuai untuk ikan cana. Beberapa jenis makanan yang dapat membuat mereka tumbuh besar adalah pakan hidup, seperti udang, jangkrik, ataupun cacing. Udang merupakan pakan yang bagus untuk warna pada ikan cana, sedangkan jangkrik berfungsi sebagai penyembuh luka pada ikan. Lakukan ketiga hal tersebut secara rutin dan si ikan cana akan merasa betah tinggal di dalam tangki akuarium. Kalau sudah begitu, kalian tinggal menunggu anakan ikan cana tersebut tumbuh besar. Menjaga kualitas indukan. Kalau kalian mendapat ikan cana dari teman, toko ikan hias, atau langsung dari alam liar, kalian perlu mensterilkan si ikan cana ini terlebih dahulu. Cara yang umum dilakukan adalah dengan mengkarantina ikan cana ini sebelum dimasukkan ke dalam media pemeliharaan. Proses ini pun dilakukan dengan menempatkan si ikan cana ke dalam tangki terpisah dan membiarkannya puasa selama 3 hari. Belum dicoba diberi pakan. Dalam proses ini kalian juga perlu melakukan proses aklimatisasi pada ikan, yakni dengan menempatkan plastik pembungkus ikan ke dalam tangki selama kurang lebih 30 menit sebelum dilepaskan ke dalamnya. Ikan yang sudah dikarantina juga biasanya diberi obat antibakteri dan anti jamur supaya mereka tidak membawa penyakit. Jika ikan sudah mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, maka mereka sudah bisa langsung masuk ke dalam tangki pemeliharaan. Lakukan proses pairing. Pairing atau perkawinan ikan cana biasanya tidak dapat dilakukan dengan langsung mencampur keduanya ke dalam tangki yang sama. Alih-alih kawin, mereka justru bisa berantem. Karena itulah diperlukan sekat kaca untuk memisahkan satu buah tangki menjadi 2 bagian, di mana satu bagian akan menjadi wilayah si jantan dan satu bagian lagi akan menjadi wilayah si betina. Dengan adanya sekat kaca, kedua ikan ini tentu akan saling berhadapan dan mencoba untuk saling serang, namun mereka akan terlindungi oleh adanya sekat kaca tersebut. Biarkan keduanya saling mengenal dan saling serang selama keduanya tidak mengalami luka pada tubuhnya. Setelah beberapa lama, pasangan ikan cana tersebut pun akan lebih tenang dan bisa menerima kehadiran satu sama lain. Jika itu terjadi, kalian bisa mulai mencabut sekat kaca dan membiarkan keduanya berenang bersama. Proses perkawinan dan penetasan telur. Perkawinan ikan cana merupakan sebuah proses yang menarik untuk dilihat. Saat sedang kawin, kedua cana ini pun akan saling melilit hingga bentuk tubuhnya tampak seperti bola atau gumpalan. Setelah proses perkawinan berlangsung, cana betina pun akan bertelur dan kemudian telur tersebut akan dibuahi oleh sperma sang jantan. Jangan lupa juga untuk menambahkan substrat ke dalam tangki tersebut.
Substrat bisa berupa tanaman air seperti ekor tupai atau substrat buatan seperti tali rapia yang telah disuir kasar. Setelah 3 hingga 4 hari kemudian, telur tersebut akan menetas menjadi burayak atau anakan ikan cana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Salam satu air.